Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita baru yang berjudul Serigala Pegunungan Tepus bagian pertama. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Bus kecil jurusan Jogja Wonosari bergerak dengan knalpot yang terbatuk-batuk, mengeluarkan asap kelabu kehitaman. Lampu sign di atas bumper sebelah kanan beberapa saat berkedip, memancarkan sinar kuning keemasan, kemudian padam. Tinggal lampu berwarna merah yang makin lama makin mengecil di kejauhan, lalu menghilang setelah ditelan kegelapan malam. Seekor anjing berwarna hitam di seberang jalan mendengus penuh curiga menatap ke arahku. Aku segera membetulkan ransel yang sedari tadi menempel erat di punggung, kemudian berjalan ke seberang jalan. Anjing yang sedari tadi diam di seberang jalan depan sebuah warung, hanya menyisakan satu pintu yang terbuka, tiba-tiba berdiri dan berjalan menyongsong langkahku. Dengusan anjing itu terdengar berat, disusul lolongan lirih. Tidak lama kemudian terdengar sahutan lolongan serupa dari kejauhan. Aku mengetuk pintu yang masih terbuka itu. "Kula nuwun, permisi." Tidak lama kemudian seorang perempuan parubaya mengenakan kain panjang menyerupai baju tidur muncul dari dalam. Rambutnya yang panjang tergerai sampai menyentuh punggung. "Maaf Den, warung sudah tutup. Sudah terlalu larut malam." Aku hanya tersenyum. "Saya hanya mau bertanya Bu, desa Telaga Muncar masih jauh tidak dari sini?" "Wah, lumayan jauh. Biasanya di ujung jalan itu ada ojek. Hanya saja untuk jam segini sepertinya sudah pulang. Apalagi tadi siang habis diguyur hujan lebat." Aku menghela napas panjang. Tampaknya kesialanku hari ini belum juga ada ujungnya. Kalau begitu saya akan berjalan kaki saja. Arahnya kemana ya untuk sampai ke desa Telaga Muncar? "Aden lurus saja. Nanti ada pertigaan, belok kanan. Setelah itu lurus ikuti jalan saja, yang nanti Aden akan bertemu gardu depan desa Telaga Muncar." Aku bermaksud meneruskan perjalananku seketika itu juga. Waktu perempuan pemilik warung itu bergerak ke arah pagar, mencabut salah satu obor yang menempel di sana dan kemudian menyodorkan kepadaku. "Ambil ini Den, sekedar buat penerangan jalan. Di desa ini lampu listrik belum masuk secara merata. Saya lihat Aden juga tidak membawa senter ataupun penerangan yang lain." Aku mengangguk seraya mengucapkan terima kasih. Aku sedikit tercekat tak kala perempuan pemilik warung itu bertanya, "Aden bawa senjata?" "Senjata?" Aku mengeleng. Pertanyaannya tiba-tiba terbesit di benakku. Senjata untuk apa ya? "Ah, bukan apa-apa. Sebaiknya Aden pungut balok kayu atau apalah yang berserakan di jalan. Lumayan buat pentungan. Kalau di tengah jalan bertemu celeng atau anjing liar." Sebutan pada binatang terakhir itu serasa ditekankan. Aku tidak menganggap serius, asalkan bukan harimau atau sejenisnya masih aman. Begitu batinku berucap. Aku lantas menyeberangi jalan tanah tidak beraspal yang ada di samping warung itu. Anjing tadi menggonggong panjang saat melihat sosok tubuhku berjalan menembus kegelapan.
Berbekal lampu obor milik si perempuan, aku berjalan menembus jalan pedesaan yang gelap. Di kanan kiriku terhampar semak belukar setinggi pinggang orang dewasa. Suara serangga malam dan burung-burung di atas dahan bernyanyi bagai panduan suara dari alam kegelapan. Jalan yang aku lalui penuh batu padas dan berlumpur. Kedua kakiku seperti diganduli tangan-tangan gaib saat melangkah. Tanah merah menempel tebal di sol sepatu yang aku kenakan. Desa Telaga Muncar terletak di balik punggung pegunungan Tepus. Satu daerah yang bisa dikatakan sangat terisolir jika panas ataupun musim kemarau panjang. Desa-desa di lereng pegunungan Tepus dilanda kekeringan dan sangat langka mendapatkan air. Lain halnya di desa Telaga Muncar. Di desa ini hampir tidak pernah tersentuh kekeringan. Karena di tepi desa ini ada sebuah telaga yang sangat jernih airnya. Nama desa Telaga Muncar juga didapatkan dari telaga tersebut karena airnya tidak pernah kering. Maka diberi nama Telaga Muncar. Aku mengadah ke atas. Terlihat bulan separuh berpendar. Cahayanya tidak dapat menerangi jalan yang aku lalui. Tiba-tiba aku ingat dengan perkataan pemilik warung tentang senjata. Aku sama sekali tidak membawa senjata apa-apa. Sekali dua kali aku melihat batang kayu sebesar lengan anak-anak berserakan di atas tanah merah ataupun bebatuan padas yang menonjol di sepanjang jalan. Terkadang timbul keinginan untuk mengambil satu batang untuk sekedar membela diri dari celeng atau babi hutan. Tapi hal itu aku buang jauh-jauh dari pikiranku. Berbekal keberanian, aku melangkahkan kaki. Makin jauh jalan yang aku lalui, makin tidak beraturan. Menanjak, licin, beberapa ada lubang menganga dan berbatu-batu mencuat tajam mengerikan. Sesekali terdengar gemertakan ranting pohon yang seperti terinjak oleh sesuatu. Aku menghentikan kayuan kakiku. Suara itu ikut berhenti. Seekor musang hitam tiba-tiba berlari memotong langkahku. Cukup membuat jantungku nyaris lepas dari rongga dada. Setelah sejenak mengurut dadaku karena peristiwa mengejutkan barusan, aku bergegas melanjutkan perjalanan. Memang melelahkan, hampir 3 jam lebih terguncang-guncang di dalam bus rombongan itu. Namun bagaimanapun juga, aku harus sampai malam ini juga di desa Telaga Muncar. Teman-teman KKN-ku dari salah satu universitas negeri di Jogja telah mendahuluiku berangkat ke desa Telaga Muncar. Aku telat selama 3 hari baru bergabung dengan kelompok KKN-ku. Bukan tanpa alasan. Aku harus menunggu sampai 7 hari meninggalnya nenekku, ibu dari bapakku. Seharusnya aku sampai di desa Telaga Muncar siang tadi. Hanya karena bus rombeng itu beberapa kali mogok di jalan. Dan sialnya tidak ada satupun bus yang mau menerima dioper. Ku dekatkan batang obor dekat dengan pergelangan tanganku. Jarum arloji menunjukkan pukul 12:30 lewat tengah malam. Hampir 1 jam ternyata aku berjalan di jalan setapak dengan kanan kiri semak belukar dan pohon yang menjulang tinggi. Seperti jalan ini tidak berujung. Di mana sebenarnya desa Telaga Muncar? Tiba-tiba aku mendengar sebuah bunyi. Bunyi itu perlahan tetapi cukup terdengar di telingaku. Dalam kesunyian malam seperti ini, aku berhenti, lalu diam mendengarkan. Ksh! Bunyi itu terdengar lagi. Urat-urat di tubuhku segera menegang kaku. Suara itu datang dari kanan kiri semak belukar yang membentang di tepi sepanjang jalan. Dan kini serentak dari kiri dan kanan. Gerakannya lambat tapi pasti.
Terdengar bunyi ranting terinjak dan belukar yang tersimbah. Itu gerakan sosok makhluk. Jelas bukan manusia. Siapa juga manusia tengah malam keluyuran di jalan yang sepi, yang kanan kiri dikelilingi pohon besar dan semak belukar. Suara mendengus bercampur dengan geraman terdengar di sisi kiriku. Cahaya obor yang ada di tanganku yang nyalanya makin kecil lalu padam. Mungkin minyak tanah di dalam bulu bambu telah habis. Aku mengumpat dalam hati. Sekarang aku hanya berharap pada sinar bulan pucat lemam yang merembes dari sela dedaunan. Dari sisi kananku semak belukar tersingkap. Sosok makhluk merangkak keluar berbulu kehitaman. Dua matanya mencorong menyala berwarna merah. Aku terpekik. Akan tetapi suaraku hanya sampai di tenggorokan. Seekor anjing mungkin sejenis serigala sebesar kambing berhenti tepat memandang di depanku. Sepertinya sengaja berdiri untuk menghadangku. Kembali aku teringat dengan pesan perempuan pemilik warung tadi agar berhati-hati terhadap anjing liar yang mestinya tidak akan mengganggu manusia. Aku menoleh ke kiri dengan cepat. Makhluk yang sama muncul dengan langkah-langkah yang berat dari arah berlawanan dengan binatang yang pertama tadi. Yang ini 2 ekor dan besar tubuhnya sebesar anak sapi. Lebih besar dari binatang yang tengah berdiri menghadang di depanku. Ketiga binatang itu berjalan ke kiri dan ke kanan. Sementara yang berdiri menghadangku berjalan mendekati aku. Lalu binatang itu berhenti. Jarakku mungkin hanya sekitar 2 meter. Jalanku ditutup. Benar-benar tidak bisa maju. Kekagetanku segera lenyap. Berganti dengan naluri untuk melawan. Setidaknya tubuhku tidak akan dicabik-cabik dengan mudah oleh 3 ekor binatang laknat itu. Gagang obor bambu yang nyalanya sudah mulai padam aku genggam erat-erat. Bambu sepanjang sekitar 1 meter ini bisa jadi pentungan yang ampuh untuk menghajar ketiga anjing besar itu. Mundur, mundur. Bentakku maju ke depan sambil aku bulang-balingkan bambu yang tergenggam erat di tanganku. 3 pasang mata merah itu seperti saling pandang. Serentak ketiga anjing besar itu maju ke arahku, disertai dengusan dan geraman menggigitkan bulu kuduk. Bentakan saja ternyata tidak cukup. Secepat yang aku bisa lakukan, segera aku ayunkan batang bambu ke arah anjing yang berdiri paling dekat dengan jangkauan pukulanku. 1 pukulan dengan telak menghajar kepala anjing yang berukuran lebih kecil dibandingkan dengan 2 ekor lainnya. Anjing itu terjajar ke belakang sambil mengeluarkan bunyi melengking kesakitan. Lama-lama aku bisa melihat kalau kening bagian atas mata anjing itu robek mengeluarkan darah. Kedua anjing lainnya seperti marah melihat si kecil kena pukul. Kedua ekor binatang itu menggeram memperlihatkan taringnya yang besar dan runcing. Ketika itulah terdengar suara sayup-sayup yang sampai ke telingaku. Lalu kelap-kelip titik api yang timbul tenggelam meliuk. Aku berteriak sekencang-kencangnya, sekuat tenaga. Tolong, tolong. Dengan obor di tangan, 5 orang lelaki berdiri mendekatiku. Pada saat itulah, ketiga anjing berwarna kelabu kehitaman itu menggeram setengah menjerit. Kemudian lari tunggang langgang, menerobos rimbunnya semak belukar. 2 ekor anjing lainnya mengikuti gerakan anjing yang pertama. Semak belukar mengeluarkan suara bergemerisik, kian lama kian menjauh. Kemudian sepi mencekam. Tinggal desah napasku yang tersenggal-senggal dan denyut jantungku yang berdebar-debar. Dan aku bernapas lega. Ternyata aku tidak berada jauh dari mulut desa. Jalan di depanku berakhir
di sebuah tanah lapang yang dikelilingi rumah penduduk Telaga Muncar. Ada apa? Salah seorang yang memakai ikat kepala hitam bertanya serasa memandangi sekujur tubuhku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu berhenti lama di wajahku. Aku menghela napas lega. Telah menemukan manusia lagi di sekitarku. Setelah perjalanan yang teramat panjang dan teramat menegangkan itu. 3 ekor anjing, 2 diantaranya sangat besar untuk ukuran seekor anjing. Kukira bukan cerita yang bisa menarik simpati untuk disampaikan pada orang-orang itu. Oleh karena itu, seraya membetulkan letak tali rangsel yang agak longgar, aku menyaut dengan suara ditenang-tenangkan. Enggak apa-apa, ini desa Telaga Muncar. Ya, ada apa tadi? Aden berteriak-teriak mengejutkan kami yang sedang meronda. Maafkan atas kelancangan saya. Tadi saya cuma kaget saja. Kaget? Aku cepat mencari sebab. Saya terperosok lalu jatuh. Lalu aku tertawa. Tepatnya mencari sesuatu. Rangsel ini talinya lepas. Dan saya lelah sekali. Bolehkah aku teruskan perjalanan? Orang itu menyingkir dari depanku. Kang, mungkin dia salah seorang mahasiswa dari Jogja itu yang sekarang tinggal di tempat kepala desa. Aku cepat membalik menatap wajah orang yang berbicara itu. Seorang lelaki muda, mungkin usianya hanya terpaut beberapa tahun dari usiaku. Rambutnya tersisir rapi, wajah klimis dan kain sarung dibelitkan pada pinggang. Ia agak terkesiap waktu kupandang dan kemudian menjadi biasa kembali setelah kulempar seulas senyum kepadanya. Saya memang salah satu mahasiswa KKN dari Jogja. Kalau boleh tahu di mana kawan-kawan saya tinggal? Mari kami antarkan, sambut lelaki berikat kepala itu. Kami kemudian berjalan beriring-iringan masuk desa. Tadi kukira tempat kelima orang ini keluar adalah sebuah rumah. Ternyata pos ronda berlantaikan tanah. Asap putih merembes keluar, menghamburkan aroma singkong bakar. Ketegangan tadi sontak berubah, berganti dengan perasaan lapar yang melilit perut. Setelah melewati beberapa rumah yang gelap dan sepi, serta hening malam dengan nyala obor pada tiap pagar depan rumah yang berkelap-kelip meliuk diterpa angin. Kami kemudian berhenti di sebuah rumah yang termasuk agak besar dibandingkan dengan rumah-rumah yang telah kami lalui. Halamannya luas di beberapa sudut, tampak pohon mangga menjulang dengan kokoh. Sebuah kebun bunga tampak berseri dalam siraman cahaya bulan. Teras dengan tegel berwarna kuning dan bentuk jendela kaca yang sedang populer di kota besar. Nah Den, suara seorang pengiringku dengan nada yang agak jengkel. Kami tidak lagi diperlukan bukan? Aku hanya tersenyum lalu mengucapkan terima kasih. Memperhatikan kelimanya berjalan keluar pagar. Di sana mereka berhenti, memutar tubuh, memperhatikan. Aku mengangguk dan mereka pergi. Obor segera aku taruh di pojok teras, lalu mengetuk pintu. Sepi di dalam, hanya cahaya temamram dari pelita yang terlihat keluar dari sela-sela ventilasi dan tirai tipis yang menutup jendela kaca. Aku mengetuk lagi lebih keras. Lalu ada suara langkah-langkah kaki, tertegun dan agak kaku. Ketika aku melihat bayangan tubuh lelaki di ambang pintu yang telah terbuka. Selamat malam Pak, aku menyapa kaku. Laki-laki itu meninggikan lampu minyak di tangannya. Dekat ke wajahku, ia berumur sekitar 50 tahun, bertubuh sedang dan tingginya pun sama denganku. Kau Zulham? Iya Pak. Lalu minyak itu ia turunkan.
lalu menyisi memberi jalan. Masuklah. Aku segera berada di ruang tamu yang cukup besar, dilengkapi dengan perabotan yang bisa dikatakan bagus untuk ukuran di desa terpencil. Suara pintu dipalang terdengar di belakangku. Rangsel aku lepaskan dan kuletakkan di lantai. Aku duduk seraya menghela napas panjang di salah satu kursi. Empuk rasanya setelah tadi siang berjam-jam duduk di kursi bus yang terbuat dari papan kayu, dilapisi busa tipis yang sudah berlubang. Lelaki setengah baya itu meletakkan lampu minyak di atas meja, kemudian memperhatikan diriku. Saya Jumadi, kepala desa Telaga Muncar. Semua mahasiswa kawan-kawanmu itu sementara tinggal di sini selama kalian berkegiatan. Lelaki parubaya itu mengelurkan tangannya padaku. Aku sambut telapak tangan yang besar dan kasar itu. Kata Ida, kau akan datang siang hari. Ada longsorkah di jalan? Ida adalah kawanku yang menjadi ketua KKN. Dia beda fakultas denganku. Akan tetapi, aku sudah mengenalnya dengan baik. Secara kami berdua bergabung dalam satu organisasi mahasiswa yang sama. Bahkan aku mulai menyukainya. Tetapi hal itu tidak berani aku ungkapkan secara langsung. Enggak pak, busnya tadi mogok di jalan. Nasibmu sedang mujur nak. Di musim hujan seperti ini jarang ada kendaraan yang mau naik. Paling juga berhenti di kaki bukit di bawah itu. Ia tersenyum. Kubuatkan kopi ya. Aku hendak mencegah, tetapi lelaki itu telah masuk ke dalam. Kuikuti dengan pandangan mataku sampai menghilang di balik tirai ruang tengah yang kemudian tertutup. Tirai itu bergerak-gerak sedikit lalu diam. Kuharap tirai itu tersingkap dan teman-temanku muncul di depanku. Ida salah satu yang sangat aku harapkan menemuiku malam ini. Tetapi sampai 2 kali kakiku selonjoran dan 3 kali otot-otot lenganku renggangkan. Gadis itu tidak kelihatan juga. Mungkin sudah terlalu lelap. Setelah siang sampai malam menyusun dan mengerjakan kegiatan KKN di desa ini. Lelaki parubaya tadi keluar dengan sebuah nampan dengan gelas berisi 2 gelas kopi panas yang masih menghamburkan aroma. Ia letakkan gelas kopi itu di depanku, duduk di kursi yang berseberangan, lantas mempersilahkan aku minum. Sendirian saja di jalan? Iya pak, kau pemberani. Untuk kami memang biasa, tetapi untuk orang kota yang baru datang pertama kali. Tidak terjadi sesuatu kan di jalan? Ada anjing besar lewat, itu saja jawabku. Setengah tidak peduli. Tetapi akibat di luar dugaanku, wajah laki-laki kepala desa Telaga Muncar itu berubah agak pucat. Ia mengusapkan kedua telapak tangan ke wajahnya, menghela napas panjang, lirih dan resah. Aku kurang memahami soal perubahan wajah yang sangat tiba-tiba itu. Setelah sekian lama terdiam, Pak Jumadi bergumam. Lapar nak Julam? Sudah pak, tadi sempat makan di bawah. Aku berbohong soal itu. Padahal perutku rasanya seperti melilit-lilit, sangat lapar. Akan tetapi aku tidak enak. Aku lihat Pak Jumadi hanya seorang diri. Dan aku tidak sampai bakalan tengah malam hampir pagi ini rela bersibuk-sibuk untuk memasak makan untukku. Oh ya pak, maaf ya. Bapak di sini tinggal sendiri sebelum kawan-kawan saya datang dari desa ini. Lelaki parubaya ini kemudian menerawang, seperti berusaha membuka halaman pertama buku kenangan yang tersimpan di pikirannya. Saya di desa ini hidup sendirian tanpa anak sejak istri meninggal 20 tahun yang lalu. Anak saya
ada 3 orang. Semuanya merantau keluar Pulau Jawa. Sebenarnya aku ingin berbahasa basi, ternyata salah. Maaf Pak, saya tidak tahu. Ndak apa-apa nak, ayo silakan dihabiskan kopinya, keburu dingin. Setelah itu saya tunjukkan kamar di mana bisa beristirahat sampai besok pagi. Aku tersenyum agak kaku tampaknya. Ku antarkan ke kamar ya nak Julam. Aku hanya mengangguk dan beranjak dari kursi, mengikuti Pak Jumadi yang telah terlebih dahulu berjalan di depanku. Setelah sebelumnya aku raih tas ransel yang tadi aku gelakkan di atas lantai. Melewati ruang tengah merangkap ruang makan dengan 3 buah pintu tertutup yang saling berdampingan. Kami kemudian memasuki salah satu kamar yang berderet-deret menyerupai pavilion kecil di samping rumah. Segalanya sudah dipersiapkan. Sepasang kursi duduk tersusun rapi, sebuah meja ukuran besar dengan beberapa buku tulis, lembaran kertas kerja, serta beberapa majalah. Kawan-kawanmu semua sudah beristirahat di kamar-kamar itu nak. Kau juga masuklah. Pak Junaidi membuka pintu kamar yang memang sengaja tidak dikunci. Lemari berpintu kaca pantul dan satu tempat tidur tersusun 2 kasur tebal dengan sulaman bunga anggrek di setiap sisinya. Aku lihat Nathan dan Alif tidur berpunggungan di bagian atas bawah ranjang. Keduanya tidur sangat lelap seperti orang mati. Hanya napas dan dengkur lirih mereka yang sekali terdengar. Tidurlah yang nyenyak nak. Dan besok pagi kau dan kawan-kawanmu sudah bisa bertemu dan berkumpul lagi. Bapak tinggal dulu ya. Aku mengangguk mengucapkan terima kasih lalu menutup pintu. Tubuh aku hembaskan ke atas ranjang. Rasanya sangat nikmat. Segelas kopi tadi tidak mempengaruhi diriku, karena sebentar saja kelopak mataku sudah terasa berat. Aku hampir terlelap ke alam mimpi, tak kalah terdengar bunyi berderak seperti jendela kamar diterjang, bersamaan dengan pekik nyaring ketakutan dari suara seorang perempuan. Aku terlonjak dari tempat tidur, sontak aku berlari keluar dari kamar. Ketika aku keluar kamar, salah satu pintu di sebelah kamarku telah terbuka. Sekilas aku melihat tempat tidur yang tampaknya ditinggalkan, namun tidak terlihat sesuatu yang mencurigakan. Desah-desah napas berat kemudian terdengar dari pintu sebelah kanan yang tidak berlampu di bagian dalam. Cepat-cepat aku menerobos masuk, lalu aku melihat seseorang duduk di tengah pembaringan. Sementara beberapa sosok tubuh bayangan samar-samar tampak tengah membungkuk di pinggir tempat tidur. Serasa memegang tangan sosok yang tengah duduk di tengah pembaringan itu. "Hai," aku berseru lalu menerobos ke arah dalam kamar. "Zul, ini aku Mira. Tolong kau hidupkan lampu minyak itu." Setelah terkesima beberapa saat, aku lebih membiasakan mataku dalam kegelapan kamar. Di sebelah kanan tempat tidur ada sebuah meja dan sebuah lampu minyak di atasnya. Lalu aku bergerak ke sana, mencari-cari korek api. Setelah menemukannya dalam laci, lampu minyak segera aku nyalakan. Kamar itu terlihat terang. Tidak terlalu terang, hanya memeram. Setidaknya kegelapan tadi segera sirna. Sumbu lampu aku besarkan, lalu cepat memutar tubuh memperhatikan apa yang terjadi. Ida duduk dengan tegang di atas ranjangnya. Peluh tampak membasahi baju tidur tipis berwarna putih yang dikenakannya. Sementara Mira, Ajeng dan Mima berusaha keras untuk menenangkan Ida yang terlihat sangat ketakutan. Ajeng mengansurkan segelas air putih ke arah Ida. Gelas itu tidak pula disambutnya. Ida nampak masih gemetaran dalam duduknya. Dengan hati-hati
Aku duduk di tepi ranjang, memperhatikan wajah gadis itu sejenak dengan perasaan khawatir. "Ida," bisikku lirih. Barulah sepasang mata yang tadi terbelalak liar berkedip dan menoleh ke arahku. Bibirnya yang agak pucat bergetar dan terbuka. "Kaukah itu, Zul?" "Syukurlah. Tenangkan dirimu terlebih dahulu. Minum air ini." Aku segera mengambilkan air putih dari gelas yang dari tadi berada di tangan Ajeng. Air itu segera tandas ditengguk habis oleh Ida. Napasnya yang tadi terdengar senggal segera mulai teratur. Aku terduduk di tepi tempat tidur. Tanpa sadar, telapak tangan gadis itu kegenggam erat. Dia tersenyum kepadaku dan membalas pegangan tanganku dengan erat. 3 temanku yang berada di situ hanya berpandangan berlagak agak pilek. Ada setetes air bening mengalir dari kedua sudut mata Ida. "Akhirnya kau datang juga, Zul." Aku hanya tersenyum, tidak mampu berucap apa-apa. "Apa yang terjadi, Ida? Mengapa kau menjerit?" Ia menoleh ke arah jendela. Teringat suatu gebrakan itu. Aku pun ikut melihat ke arah yang sama. Daun jendela itu tertutup rapat, bahkan slotnya terkunci dengan rapat. Apakah suara gebrakan tadi hanya bayanganku saja yang sedang terbaring resah di permulaan tidurku? Kukira aku bermimpi lagi, Zul. Mimpi? Iya, makhluk itu. Ida, makhluk apa? Tubuh gadis itu bergetar gemetaran. Entahlah, mungkin seekor anjing. Anjing? Aku tersentak. Anjing, Zul. Anjing yang besar sekali. Ia berdiri di sana dengan keempat kakinya. Matanya mencorong berwarna merah, menakutkan, menatap tajam ke arahku. Aku takut sekali. Kemudian aku menjerit dan anjing itu berlari ke arah jendela, menerjangnya sampai terbuka. Lalu ia menghilang di kegelapan malam. Dan aku telah duduk di ranjang. Mira dan Ajeng sudah berada di ranjangku. Aku memperhatikan daun jendela tidak ada satupun yang ganjil dengan jendela itu. Masih tertutup rapat. Sudahlah Ida, kau hanya bermimpi buruk. Tetapi Zul, semua ini sangat aneh dan ganjil. Pernahkah kau memimpikan hal yang sama selama beberapa hari berturut-turut? Tidak, kukira aku mengalaminya. Mimpi yang sama semenjak hari aku datang ke desa ini. Atau lebih tepatnya semenjak aku kemalaman saat sedang membersihkan diri di Telaga Muncar, tepi desa tempo hari. Seperti ada seseorang yang terus-menerus mengawasi gerak-gerikku sampai di rumah ini. Ida, kau hanya terlalu lelah. Tanggung jawabmu sebagai ketua KKN memang sangat berat. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.